Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 54. Cerita dimulai, semua orang bertanya-tanya kompetisi bela diri apa yang bisa dianggap paling terbaik dan juga terkenal pada dataran Murim. Selama ratusan tahun ketika garis antara ortodok dan juga yunortodok masihlah belum jelas, semua master bela diri di muka bumi ini telah berkumpul pada sekte Manhwa untuk memutuskan siapa yang terkuat. Pada saat itulah senjata pedang telah dianggap sebagai senjata yang terkuat dan juga menyimbolkan kekuatan Murim. Mereka telah menyebutnya sebagai ilmu pedang karena mereka menganggap bahwa ilmu berpedang sebagai seni bela diri. Akan tetapi sekarang kita tidak bisa secara jelas menentukan senjata apa yang dianggap sebagai puncak dari seni bela diri. Mendengar penjelasan Wonwi, Sodam berkata, "Jadi, apakah itu sebabnya kalau mereka hanya menyebut kompetisi ini sebagai kompetisi bela diri saja?" Wonwi pun berkata, "Begitulah faksi ortodok melakukan pekerjaannya. Akan tetapi hal ini tidak lagi murni hanya sekedar seni bela diri saja." Sodam kembali berkata, "Apakah kau mengatakan itu karena sekarang kompetisi ini bertujuan untuk menyatukan pasukan ortodok?" Wonwi berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar, namun bukan itu yang aku maksud. Kita tidak bisa lagi menyebutnya sebagai kompetisi karena pemenang dari kompetisi seni bela diri Murim ini telah ditentukan oleh mereka." Di saat itu, salah satu dari para peserta kompetisi telah berjalan menuju sebuah batu yang menjulang tinggi di hadapan mereka semua untuk memulai babak penyisihan putaran pertamanya. Kemudian Hoyang berkata, "Kalian yang berada di atas arena penyisihan pertama ini, silahkan tinggalkan bekas pedang kalian di atas permukaan batu besar itu. Dan kami akan menilai kalian berdasarkan bekas pedang yang telah kalian tinggalkan pada permukaannya. Jadi kami berharap kalau kalian tidak mencoba untuk menyembunyikan tenaga dalam kalian dan juga melakukan apapun." Wonwi menyadari bahwa di dalam kata-katanya telah menyiratkan kalau kau menahan diri dan juga menyembunyikan kekuatanmu, maka bisa dipastikan kalau kau akan gagal. Kalian harus tahu di antara puluhan ribu yang mengikuti kompetisi seni bela diri Murim ini bahwa di babak penyisihan pertama ini hanya ada 500 orang saja yang berhasil untuk maju ke babak selanjutnya. Terlihat lelaki berbaju putih itu langsung berjalan meninggalkan batu besar meskipun yang ia lakukan hanyalah menggunakan bilah pedangnya tanpa usaha sedikit pun. Melihat kepergian orang itu, sang pengawas berkata, "Apakah hanya itu saja yang kau lakukan? Kau bahkan masih memiliki banyak waktu, jadi cobalah lebih keras lagi." Akan tetapi, pengawas itu sangatlah terkejut saat batu besar itu telah terbelah menjadi dua bagian meskipun lelaki berbaju putih itu hanya mengayunkan bilah pedangnya dengan sangat lembut. Dikisahkan bahwa lelaki berbaju putih itu adalah seorang seniman bela diri yang bernama Lee Jongyom, dan dia merupakan seorang penerus dari sang pemimpin sekte Wudang dan juga sang pemimpin aliansi Murim. Lalu kompetisi bela diri inilah yang akan menyebarkan namanya pada seluruh dataran Murim sehingga ia dikenal oleh semua orang sebagai seniman bela diri yang paling berbakat. Dia terlihat seperti seseorang yang sama sekali tidak bersemangat. Meskipun dia orang yang seperti itu, namun dia adalah seorang jenius yang hanya datang satu kali dalam 100 tahun. Dan dia merupakan tonggak sejarah terbesar bagi semua orang dalam misi ini. Terdengar semua orang yang menyaksikan kehebatannya telah bersorak sembari memanggil namanya berkali-kali. Pada sisi yang lain, Wonwi bergumam, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah mencapai puncak tertinggi teknik berpedang. "Aku rasa hal ini akan menjadi semakin sulit, tetapi mau bagaimanapun juga aku pasti akan melawannya apabila aku ingin memenangi kompetisi ini." Namun tiba-tiba saja Wonwi begitu terkejut ketika seseorang berbadan besar yang berdiri di belakangnya berkata, "Hai, kau anjing kota Yulang, aku telah mendengar kalau kau cukup beruntung untuk bisa menjadi muridnya Grandmaster Hojangdai. Apakah kau tidak malu untuk menerima perlakuan khusus di dalam kompetisi ini hanya karena mastermu adalah seseorang yang sangat hebat?"
Ketika melihat Wonwi yang sama sekali tidak menghiraukannya, orang itu kembali berkata, "Dasar bajingan, kenapa kau sama sekali tidak menjawabku? Mungkin kau berpikir akan bisa menghina teman-temanku seperti yang kau lakukan di dalam restoran itu. Tetapi kau tidak akan bisa melakukan itu kepadaku karena aku adalah Dong Yun yang berasal dari klan Huangbo." Melihat kedatangan mereka, Wonwi bergumam, para bajingan ini mereka benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti untuk melakukan perundungan. Wonwi berpikir untuk tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, jadi dia menggunakan kekuatan mata ilusi yang ia pelajari dari Master Han Bika untuk membuat Dong Yun menjadi gila di hadapannya. Memang benar adanya, di saat itu Dong Yun langsung mengamuk sembari mengayunkan bilah pedangnya kepada Wonwi. Ia berteriak dengan sangat keras untuk menantang Wonwi di dalam pertarungan 1 lawan 1. Terlihat para penjaga mencoba untuk menghentikan pergerakan Dong Yun yang masih mengacungkan bilah pedangnya kepada semua orang. Di saat itulah para juri mengatakan bahwa Dong Yun telah gugur di dalam kompetisi seni bela diri murim karena dia dengan sengaja membuat kekacauan terhadap orang-orang yang sedang fokus untuk melalui ujian pertama itu. Pada sisi yang lain, terlihat Yung Yung yang berteriak dengan sangat keras untuk memberikan rasa semangat kepada Wonwi yang di saat itu telah dipanggil untuk memulai ujian pertamanya. Saat mendengar Ma Yong yang bertanya mengapa ia berada di tempat itu, Yung Yung pun mengatakan bahwa kelompoknya telah melakukan rencana lain. Oleh sebab itu, ia datang untuk mendukung Wonwi secara langsung. Lalu dengan wajah yang memerah dan juga nada suara yang terbata-bata, Yung Yung mengatakan kalau ia ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Akan tetapi, Ma Yong begitu bersemangat untuk mendukung Wonwi sampai-sampai ia sama sekali tidak mendengarkan dengan apa yang diucapkan oleh Yung Yung. Kemudian Wonwi mendengar bahwa semua orang telah berteriak setelah salah satu dari peserta telah menyelesaikan ujian pertama dengan begitu mengesankan. Mereka mengatakan bahwa orang itu berasal dari keluarga yang sangat terkenal. Wonwi pun melemparkan pandangannya kepada orang itu, lalu ia menyadari bahwa orang itu adalah seseorang yang sangat ia kenal. Terlihat batu itu telah terbelah di mana-mana yang seakan-akan kalau orang itu telah mengukir di atas batu dengan tarian pedang yang ia kuasai. Dia adalah Mo Yongso yang berasal dari keluarga seni bela diri yang begitu terkenal. Wonwi menyadari bahwa Yongso telah menggunakan lintasan pedang yang begitu bersih untuk mengukir batu itu. Teknik yang digunakan oleh Yongso adalah sebuah teknik pengikatan untuk memperkuat kinerja dari pedangnya, dan itu dikenal sebagai salah satu seni bela diri yang terbaik. Setelah menghancurkan batu itu, Yongso langsung mengangkat tangan kirinya untuk mempersilahkan kepada Wonwi agar ia memulai ujiannya. Terdengar semua orang yang menyaksikan tingkah lakunya kembali berteriak. Mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah persaingan di antara para pemenang. Wonwi bisa merasakan bahwa amarah yang ada di dalam dirinya telah terbangkitkan. Wonwi begitu ingat bahwa Yongso adalah salah satu dari 2 orang yang telah membunuhnya ketika ia masih menjadi mata-mata bagi kultus Blood. Di saat itu sangat jelas terlihat di dalam ingatan Wonwi kalau Yongso telah menipunya dan juga membunuhnya setelah mereka mencari sebuah gulungan yang sangat dirahasiakan yang berada di pegunungan. Dasar bajingan, dulunya dia menipuku dan langsung membunuhku, dan sekarang dia ingin memanfaatkan namaku hanya untuk mencari perhatian orang banyak. Karena Wonwi begitu kesal, tanpa pikir panjang sedikit pun ia langsung menerima tantangan itu. Wonwi berpikir kalau ia akan mengalahkannya dan memberikan rasa malu di hadapan semua orang yang ada di sini. Melihat Wonwi yang menerima tantangan itu, semua orang yang ada di sana semakin bersemangat. Mereka tidak menduga kalau mereka telah melihat sebuah pertarungan yang begitu hebat di antara 2 kandidat pemenang. Bahkan di saat yang bersamaan, Yung Yung telah berteriak dengan sangat keras dan ia meminta kepada Wonwi untuk menghabisi keparat itu. Saat mendengar Ma Yong yang bertanya apakah Yung Yung telah mengenali orang itu, Yung Yung pun berkata, "Tentu saja aku mengenal keparat itu. Aku sangat sering melihat orang itu menghina Wonwi di dalam kompetisi bela diri Dragon Pony." Namun Yung Yung langsung terdiam ketika mendengar Ma Yong yang berteriak dengan sangat keras. Di saat itu, dengan kesalnya Ma Yong berteriak kepada Wonwi untuk memberikan pelajaran kepada Yongso. Bahkan ia juga meminta kepada Wonwi untuk membunuh keparat itu. Wonwi berpikir, adikku mengatakan kalau aku sebaiknya tidak menggunakan kemampuanku dengan terlalu baik di dalam ujian pertama ini. Akan tetapi, aku memiliki sebuah citra yang harus dijaga sebagai seorang murid dari Grandmaster Ho Jiangdai. Lagi pula, orang-orang akan menyadari dengan kemampuanku di dalam penyisihan ujian kedua nanti.
Dan juga demi mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari aliansi Murim ataupun pasukan ortodok, maka aku tidak boleh terlihat lemah di dalam ujian pertama ini. Namun saat ini yang lebih penting adalah kalau aku sama sekali tidak boleh kalah dari keparat itu. Aku ingin menunjukkan kepadanya bagaimana kemampuanku untuk menghancurkan batu itu. Ketika melihat Wonwi yang menusukkan bilah pedangnya kepada batu itu, semua orang yang ada di sana sangatlah bersemangat karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka bisa melihat bilah pedang yang dulunya pernah digunakan oleh Grandmaster Ho Jangdai. Lalu sang penguji dengan herannya ia berkata, "Apa yang kau lakukan dengan hanya menusukkan bilah pedangmu itu?" Pada sisi yang lain, Yongso hanya tersenyum, ia bergumam, "Dasar bodoh, menusukkan bilah pedang ke dalam batu itu bukanlah sesuatu yang begitu sulit apabila kau berada pada awal level puncak. Ternyata orang ini sama sekali tidak begitu spesial." Kemudian dengan ki yang berlapis, Wonwi pun menusukkan bilah pedangnya sembari memutar dan juga memberikan sedikit kekuatan di dalam ujung pedangnya. Seketika itu juga batu besar itu bergerak dengan sangat hebat yang seolah-olah angin puyuh telah meledak di dalamnya. Bahkan batu itu telah terpecah yang seakan-akan sebuah tornado telah menghancurkannya. Terlihat sang penguji sangatlah terkejut ketika ia melihat batu itu telah berlubang dengan lingkaran yang sangat sempurna. Di antara para penonton, Mayung dan juga Yungjung sangatlah bersemangat saat melihat Wonwi yang berhasil melewati ujian pertama itu dengan begitu mudah. Lalu pada sisi yang lain, para peserta yang lainnya berkata, "Apakah aku harus sekuat itu agar aku bisa dianggap sebagai salah satu kandidat pemenang di dalam kompetisi ini? Aku tidak menduga entah kenapa ada begitu banyak orang-orang yang begitu kuat mengikuti kompetisi ini." Setelah melubangi batu itu, Iron berkata, "Wonwi, apakah kau menggunakan tarian pedang?" Wonwi pun berkata, "Aku telah menggunakan teknik keenam dari pedang pemusnah untuk melubangi batu itu." Setelah melihat Big Yang Mook yang menggunakan semua tekniknya di dalam tarian pedang sebanyak puluhan kali dan juga merasakan pada kehidupan yang nyata, akhirnya aku bisa menggunakannya dengan sendirinya. Namun, aku masih belum cukup hebat untuk bisa menggunakannya di dalam situasi yang nyata. Tetapi, aku pasti bisa menggunakannya pada benda yang tidak bergerak. Sambil tertawa, Sodam berkata, "Pada akhirnya, bajingan itu telah membuat malu dirinya sendiri di hadapan semua orang. Jika itu adalah aku, sudah pasti kalau aku akan memilih untuk mati." Wonwi bergumam, "Aku yakin kalau itu akan membuatnya menyadari bahwa aku berada pada tingkatan yang berbeda di dalam ilmu pedang, bahkan entah itu tenaga dalam ataupun level bela diri." Meskipun Yongso memberi hormat, akan tetapi sangat jelas terlihat kalau dia begitu marah kepada Wonwi. Melihat ekspresi Yongso, Wonwi berpikir, suatu hari nanti aku akan membalaskan dendamku kepadanya, tetapi untuk saat ini aku harus fokus kepada misi kami. Akan tetapi, tiba-tiba saja semua orang yang ada di sana langsung bersorak setelah menyaksikan salah satu dari peserta lain telah membelah batu itu hanya dengan satu kali tebasan saja. Pria itu berbaju merah dan juga berambut kuning. Mereka mengatakan bahwa pria itu memiliki sebuah level yang hampir sama dengan sang penerus pemimpin aliansi Murim. Di saat itu, Wonwi mendengar para penonton yang berbincang satu sama lain. "Aku tidak tahu kalau Sekte Angin telah memiliki seseorang yang sangat berbakat. Aku yakin kalau dia adalah salah satu dari kandidat para pemenang." Wonwi pun bergumam, "Sebelum aku regresi, aku sama sekali belum pernah mendengar nama sekte itu sebelumnya. Apakah itu artinya kalau dia adalah seorang mata-mata? Aku tidak bisa memastikan, tetapi kemungkinan besar kalau dia adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh Yehyang. Aku rasa dia adalah orang yang paling hebat di antara para bawahannya." Terlihat Wonwi begitu terkejut saat mendengar orang itu yang berbisik kepadanya. Ia berkata, "Wonwi, jangan pernah memalingkan pandanganmu kepadaku. Aku tahu saat ini kau telah membawa dua orang bawahanmu untuk mengawasi arena ini. Sebelum aku mengikuti kompetisi seni bela diri ini, aku sudah mendengar semua tentangmu. Dan sekarang aku sudah melihat bagaimana kemampuanmu. Jadi, aku berpikir kalau kau memang pantas untuk menjadi suami nona muda." Sontak Wonwi sangatlah kesal. Ia berkata, "Dasar sialan, entah kenapa tidak ada satu orang pun dari mereka yang mau menanyakan pendapatku tentang soal itu."
Sebelum menyudahi video ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyisihkan rezekinya untuk saya. Untuk saat ini, saya hanya bisa membalas kebaikan kalian semua dengan doa yang terbaik. Semoga kalian selalu sehat dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.